teman-teman, kembali lagi di video playlist tentang Java. Di sini kita akan melanjutkan tentang polymorphism pada bahasa pemrograman Java. Sebelum kita masuk ke kodenya, seperti biasa kita akan membahas tentang materinya dulu atau teorinya dulu. Kita akan membahas tentang pengertian polymorphism. Apa itu polymorphism? Polimorfisme, poly yang artinya banyak, sedangkan morfisme artinya bentuk. Jadi di dalam bahasa pemrograman Java khususnya OOP bisa disimpulkan bahwa pengertian polymorphism adalah sebuah prinsip di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk metode yang berbeda-beda meskipun namanya sama. Di dalam polymorphism ada konsepnya. Yang pertama ada overloading dan overriding. Overloading adalah kemampuan untuk menggunakan nama yang sama untuk beberapa metode yang berbeda parameternya. Jadi kita bisa menggunakan nama yang sama di dalam membuat metode, tapi parameternya berbeda ataupun isinya yang berbeda. Sedangkan overriding adalah kemampuan subclass untuk menimpa metode dari superclass, yaitu dengan cara menggunakan nama parameter yang sama pada metode. Jadi overriding di sini bisa dipakai dan bisa diterapkan ketika kita menggunakan yang namanya pewarisan yang kita bahas di video sebelumnya. Jadi kita bisa memakai nama kelas yang kita warisi dengan cara kita menggunakan namanya pada metodenya. Kita langsung saja ke kodenya. Di sini saya sudah membuka netpinnya. Pertama kita bikin paket baru untuk mencontohkan tentang overloading. Kita bikin paket baru, misalnya coba untuk mencontohkan apa itu overloading. Kita bikin kelas, misalnya coba finish, kita bersihkan. Jadi overloading tadi adalah kita membuat suatu metode yang sama di dalam suatu kelas, tapi parameternya yang berbeda dan isinya yang berbeda. Contohnya seperti ini, misalnya width luas segitiga, luas persegi. Nah, ini kan satu metode sudah. Sekarang kita bikin metode lagi, misalnya width, namanya masih sama, luas persegi. Lalu kita isi misalnya in panjang. Lalu kita bikin metode lagi, width luas persegi, misalnya in lebar. Nah, ini merupakan overloading. Jadi kita bisa membuat metode yang satu nama, tapi yang membedakannya adalah parameternya dan isinya nanti. Jadi di sini kita sudah membuat yang namanya overloading. Lalu apa itu overriding? Untuk overriding saya contohkan di paket sepeda yang dulu kita bikin di video semalam atau video di pewarisan. Kalian buka dulu paket sepeda, lalu
buka file sepeda titik Java-nya. Di sini kita tinggal rubah akses modifier-nya dari private menjadi protected. Cuma itu, lalu ini kita close dulu, kita buang saja. Lalu ada di sepeda gunungnya, kita hapus ini semuanya, kita hapus. Lalu kita tulis semuanya, dihapus. Lalu kita tulis langsung saja, misalnya tweet set gear in. Kita akan mau membuat overriding, yaitu kita bisa memakai nama yang sama di kelas sepeda. Sepeda ini adalah orang tuanya, sedangkan sepeda gunung ini adalah anaknya yang mewarisi sifat dari sepeda. Karena kita bikin overriding, jadi kita harus menyamakan nama yang ada di sepeda. Di sini kita samakan, atau kita copy saja. Kita copy, lalu kita paste di sini, lalu kita ganti di sini. Kita ganti, kita tulis super. Oke. Super ini adalah kata kunci untuk kita mengakses nama metode yang ada di suatu kelas yang kita warisi. Jadi apa yang kita cari, misalnya di sini kita ganti set gear tambah 1 koma, lalu kita bikin gearnya itu nanti gear 2 dikali gear, get gear. Nah, nanti hasilnya bagaimana itu nanti kita lihat. Kalau kita masuk ke sepeda gunung dulu, sepeda gunungnya di sini kita modifikasi, kita hapus dulu semuanya. Di sini saya sudah menghapusnya, sisakan yang objeknya saja. Lalu kita tulis ski titik set gear. Sini kita ganti 2 misalnya. Lalu kita tampilkan ke layar ski titik get gear. Lalu kita set lagi, set ski titik set gear, kita ganti jadi 3. Lalu kita copy yang di atas nih, copy supaya tidak tulis lagi. Lalu kita paste, kita simpan. Nah, di sini kita sudah membuat yang namanya overriding di file sepeda gunung. Ini adalah overridingnya, yaitu kita menulis nama metode yang sama dan parameter yang sama dari kelas yang kita warisi, dari kelas ini sepeda. Coba kita jalankan programnya. Cara hasilnya adalah 4 dan 14. Kenapa 4 dan kenapa 14? Padahal kita set di sini 2 dan di sininya 3. Kenapa yang muncul adalah 4 dan 14? Itu karena kita bikin rumus tadi yang ada di sepeda gunung. Sini sepeda gunung. Karena apa? Karena kita kalikan 2. Kalau di sini di sepeda aja dulu. Di sini kita akan men-set nilai gear. Kita tuliskan tadi. Jadi masuk sini, nilai gear ini yang awalnya tolong bawahnya adalah 0, maka 0 ditambah 2, hasilnya di sini get gear adalah 2. Setelah dia mereturn nilai gear, dia masuk ke file sepeda gunung. Masuk ke file sepeda gunung, lalu kita bikin overriding di sini. Di sini rumusnya. Ini sini rumusnya adalah 2 dikali nilai get gear. Jadi get gear yang tadi di return tadi adalah hasilnya 2, maka 2 dikali 2 adalah 4. Itu teman-teman. Lalu yang di nomor 2 ini adalah 14. Kenapa 14?
kita cek lagi. Di sini adalah kita bikin nilainya 3 dia akan masuk ke sini. Karena nilainya gear ini bukan 0 lagi, dia adalah berapa tadi teman-teman? Tadi 4 kan, karena sudah kita set nilainya 4, jadi dia masuk ke sini. 4 ditambah nilai yang kita masukkan 3 ya teman-teman, maka hasilnya 7. Maka di return nilai gearnya. Setelah di return, dia masuk ke sepeda gunung lagi, masuk ke sini. 7 dikali 2 maka hasilnya 14. Ini teman-teman. Nah itu teman-teman penjelasan tentang polymorphism pada bahasa pemrograman Java, khususnya tadi kita membahas tentang overriding dan overriding. Sekian dulu penjelasan tentang polymorphism. Sampai jumpa di video selanjutnya.